Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur kita kepada Allah merupakan satu hal yang tidak boleh dilalaikan dan tidak boleh dilupakan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kebaikan, berbagai macam kenikmatan dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua tentunya menjadi hal yang pantas dan jadi hal yang wajib untuk disyukuri. Disyukuri dalam hati, yaitu dengan mengakui bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta itu karena hasil upaya dan usaha kita saja, tapi memang karena Allah telah memberikannya kepada kita. Kemudian bersyukur dengan lisan, yaitu senantiasa memuji Allah dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang kita anggap di pandangan manusia tidak baik, ya. Ketika dalam keadaan baik kita diberikan apa saja yang kita inginkan, kita memuji Allah. Alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya hal-hal yang baik menjadi sempurna. Atau ketika kita mendapati hal yang mungkin di pandangan kita sebagai manusia yang penuh kekurangan, hal itu tidak baik. Padahal ya, di balik itu pasti Allah menghendaki ada hikmah dan pelajaran. Tapi misalnya kita menganggap itu kurang baik, tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, maka kita juga tetap dituntut untuk memuji Allah, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Tentunya setelah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, tentunya yang paling inti adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu ketika kita mengarahkan segala bentuk nikmat tadi yang Allah berikan, ya, nikmat kendaraan, nikmat waktu luang, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat harta benda dan yang lainnya, itu semua kita jadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah justru mengantarkan kepada kemurkaan Allah atau ketidakridhaan Allah. Tapi itu semua kita arahkan, kita ya jadikan sebagai wasilah untuk ya menggapai ridha dan kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini termasuk dari upaya untuk bisa merealisasikan syukur kepada Allah adalah kita memanfaatkan waktu luang kita untuk kembali belajar bersama, ya. Walaupun beberapa kesempatan ya kemarin kita sempat libur sejenak karena kendala kesibukan, juga karena kendala tempat, ya. Kendala tempat, kampus jalanan sedang direnovasi, sedang diperbaiki. Semoga ke depan menjadi lebih baik dan lebih nyaman lagi untuk belajar. Tapi pada kesempatan kali ini ya kita sedikit bergeser agak ke timur, ya, pindah ke tempat yang lain, ya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di kesempatan kali ini kita ngajinya, fasilitasnya di kediaman Mas Wempi, ya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau, dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlimpah. Okay. Teman-teman sekalian, masih bersama di hari Senin, ya, masih bersama kitab As-Safaru Adabun wa Ahkam. Adab-adab dan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah safar, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala.
di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas selesai adab-adab yang berkaitan dengan safar, ya. Adab sebelum safar, adab di tengah safar, kemudian adab-adab berkaitan setelah pulang dari safar atau jalan menuju pulang. Kemudian juga kita sudah mulai masuk ke hukum-hukum fikih terkait dengannya, ya. Ada banyak permasalahan fikih yang diangkat dan beberapa poin kemarin kita bahas seperti ya, masalah seseorang yang musafir kemudian dia sudah sampai ke negeri tempat tujuannya. Dia safar, dia di waktu puasa, ya, dia di waktu puasa, safar di waktu puasa, kemudian di tengah safarnya dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, alias berbuka, ya. Tapi kemudian dia sampai ke tempat tujuan, dan di tempat tujuannya itu, ya, masih di tengah hari atau belum masuk waktu untuk berbuka. Nah, apakah dia wajib untuk ikut serta menahan diri dari makan dan minum sebagaimana orang yang tinggal di tempat tujuannya ataukah tidak? Fulan, misalnya Ali, safar dari Jogja ke Bandung misalnya, dan sampai Bandung dia di jam 3 sore misalnya, atau jam 4 sore setelah asar. Sedangkan buka puasa tentunya ketika maghrib, ya sekitaran jam 6. Nah, apakah ketika sampainya dia di Bandung, ya jam 4 sore misalnya, sedangkan masih ada sekitar 2 jam lagi untuk menunggu waktu berbuka, nah, dia ketika sampai tempat tujuan, apakah wajib bagi dirinya untuk menahan diri dari makan dan minum sebagaimana orang-orang yang ada di Bandung, kaum muslimin yang berpuasa, ataukah dia boleh makan dan minum karena memang sejatinya di tengah perjalanan dia sudah mengambil rukhsah untuk berbuka, gitu. Dan memang permasalahan ini, ya, menjadi khilaf di tengah para ulama. Ada yang mengatakan dia wajib untuk menahan diri, ya, menahan diri untuk tidak makan dan minum, ya. Walaupun sejatinya dia dari awal dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, gitu. Nah, tapi pendapat yang diambil di buku yang kita bahas, ya, mengambil pendapat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikatakan la yalzamuhul imsak wa rajjahahu Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi bagi dia tidak ada kewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum sebagaimana orang yang puasa yang lain. Boleh bagi dia untuk makan dan minum. Kenapa? Karena dari awal dia memang tidak berpuasa, dia mengambil rukhsah. Cuman makan dan minumnya dia tidak terang-terangan. Lakinnahu la yujahir bi fitrihi hatta la yusa'u bihi dzan wa 'alaihi al-qada. Jadi dia boleh tetap makan dan minum silahkan, tapi dia tidak terang-terangan ditampakkan kepada orang-orang yang, ya, kaum muslimin di situ memang yang belum berbuka. Silahkan makan, misalnya masuk di dalam kamar, agar apa? Agar tidak ada prasangka buruk dari tetangganya atau sanak saudaranya, ini kok kurang adab atau yang semisalnya. Tapi tetap wajib bagi dia untuk mengqadha hari yang dia tinggalkan tadi, tidak berpuasa, digantinya di hari yang lain. Nah, itu kemarin akhir pembahasan kita berkaitan dengan mengambil rukhsah tidak berpuasa ketika safar. Taib. Nah, ini masih juga ada yang berkaitan dengan perkara puasa, tapi ini pertanyaan yang baru atau masalah yang baru. Aftara summa ra'a asy-syams. Itu orang yang sudah berbuka puasa, tapi kemudian dia melihat matahari. Jadi di tempat dia sudah matahari tenggelam, dia sudah berbuka, tapi kemudian dia melihat matahari lagi. Nah, gimana gambarannya? Nah, ini bisa terjadi gambarannya ketika orang safar menggunakan pesawat. Ya. Dia safar menggunakan pesawat. Pertanyaan, man gharabat alaihi syamsu fi matari baladihi aw ghairihi fa aftar. Nah, orang ini berpuasa, ya. Dia di bandara masih di tempat tinggalnya. Misalnya orang ini tinggalnya atau tempat tinggalnya dia mukim itu dekat dengan bandara. Dan kita sudah bahas kemarin, ya. Kita sudah bahas kemarin bahwa orang yang tinggalnya di dekat stasiun misalnya, atau dekat terminal, atau dekat bandara di mana dia nanti akan safar, tidak boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah kecuali memang dia sudah safar. Apalagi dia masih di tempat tinggalnya.
Jadi bandaranya itu dekat dengan kampungnya, alias berarti dia belum keluar dari tempat tinggalnya. Nah, orang ini dia berpuasa. Dan ketika dia di bandara tadi akan ada penerbangan, dia nanti misalnya ternyata penerbangannya ba'da maghrib. Dan di bandara itu atau di tempat itu sudah masuk waktu maghrib. Akhirnya dia berbuka puasa, ya, berbuka puasa, kemudian mungkin nanti sholatnya akan dijamak takhir misalnya, atau mungkin dia juga sudah sholat maghrib. Kemudian apa? Summa aqla'atit ta'irah wa ra'a syamsa famadha yalzamuhu. Setelah dia berbuka, dia sholat, kemudian dia berangkat naik pesawat. Pesawatnya ternyata mungkin kalau di Indonesia ke arah barat. Nah, dan pesawatnya mungkin naik ke ketinggian yang sangat tinggi, misalnya di atas 8.000 kaki misalnya, 10.000 kaki misalnya. Dan arahnya terbang ke arah barat. Di tempat tinggalnya tadi matahari sudah tenggelam. Kemudian dia naik ke atas, mataharinya kelihatan lagi. Nah, gimana ini? Apakah kemudian dia dilarang untuk makan dan minum lagi, ataukah hitungannya adalah ketika dia tadi di daratan? Jawabannya adalah la yalzamuhul imsak. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum lagi, karena sejatinya apa? Puasanya ya sudah iftar, dia sudah dibatalkan sebelumnya ketika tadi dia di bawah. Ya. Nah, ini permasalahan seperti ini di zaman dulu udah ada ya, di zaman sekarang adanya permasalahan kontemporer, dan ini jawaban dari fatwa Lajnah Ad-Daimah, ya, fatwa di lembaga fatwa Saudi Arabia, dan juga jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena ibrahnya dia yang terhitung adalah dia tadi sudah berbuka, yaitu di tempat dia tinggal tadi matahari sudah tenggelam, ya sudah masuk waktu maghrib, maka sudah halal bagi dia untuk makan dan minum. Adapun setelahnya kemudian dia naik, kemudian masih lihat matahari lagi, maka ini termasuk pengecualian, ya, pengecualian, dan sudah tidak terhitung lagi tuntutan untuk dia menahan dari makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan selanjutnya, safara bit-ta'irah wastamarra ma'ahun nahar. Kalau tadi dia di bandaranya sudah maghrib, sudah matahari tenggelam, nggak kelihatan, kemudian dia terbang dan matahari kelihatan lagi. Kalau ini, orang ini safar dengan pesawat, karena arahnya ke barat, mungkin ke arah mataharinya ke barat, maka waktu siangnya menjadi lebih panjang, alias mataharinya kok tidak tenggelam-tenggelam gitu. Nah, ini bagaimana? Kalau tadi sudah tenggelam, kemudian dia naik melihat matahari lagi, kalau ini kayak ngejar matahari. Nah, jadi mataharinya tidak tenggelam-tenggelam. Nah, yang ini bagaimana? Pertanyaan, idza raqibat ta'irah qabla ghurubi syamsi bidaqa'iq. Orang tadi naik pesawat sebelum matahari tenggelam beberapa menit, ya. Misalnya katakanlah matahari tenggelam di waktu maghrib di jam 6:04 misalnya. Nah, orang ini musafir dan waktu pemberangkatan pesawatnya jam 6 tepat. Harusnya 15 menit lagi kemudian dia bisa berbuka. Ya, dia sudah tidak dikatakan berpuasa lagi, tapi dia berangkat jam 6 malam atau jam 6 maghrib. Sehingga ketika terbang ke arah barat, ya, kesannya dia ngejar matahari. Jadi dia melihat mataharinya tidak tenggelam-tenggelam, tidak kunjung tenggelam. Wastamarra ma'ahun nahar famadha yalzamuhu. Jadi kesannya siangnya sangat panjang dan tidak kunjung tenggelam. Nah, gimana ini? Apakah dia ikut berbuka? Nah, misalnya dia dari Indonesia sampai ke arah Thailand, ke arah Bangladesh misalnya, lebih dari 1 jam, lebih dari setengah jam, mataharinya kelihatan terus, ya. Mataharinya kelihatan terus dan tidak kunjung tenggelam. Sedangkan di Jakarta, tempat dia tadi naik pesawat, atau di Tangerang, ya, Bandara Soekarno-Hatta, di sana udah jam 6:04 misalnya, udah pada buka puasa. Dan ini naik pesawat sudah jam 6:30 waktu Indonesia, dia yang dia bawa jamnya, tapi kelihatan terus mataharinya. Apakah dia ikut buka puasa sebagaimana di Jakarta sudah berbuka, atau dia bagaimana? Apakah tetap melanjutkan menahan diri dari makan dan minum, karena dia hakikatnya dia masih
realitanya masih lihat matahari belum tenggelam. Nah, gitu masalahnya. Jawabannya adalah iya, dia tidak berbuka. La yuftiru wa la yusallil maghrib hatta taghruba syamsul jawi alladhi huwa fih. Iya, dia tidak berbuka, dia juga tidak melaksanakan salat maghrib sampai matahari, ya, matahari tempat dia berada tadi di atas pesawat tadi benar-benar tenggelam. Jadi yang terhitung adalah posisi di mana dia berada, di tempat di mana dia berada. Di tempat itu, di posisi itu matahari memang belum tenggelam, ya gimana lagi, ya. Walau marra bisama'i baladin ahluha aftaru wa huwa yara syamsa fi sama'iha fala yuftir. Walaupun dia telah melewati satu negeri di mana di negeri itu orang yang di bawah udah pada berbuka, tapi di langitnya tetap kelihatan, maka dia tidak ikut berbuka sebagaimana penduduk di negeri itu. Karena hakikatnya dia tadi belum melihat matahari tenggelam. Aw yuftiru idza nazala fi baladin qad ghabat fiha syams. Jadi ukurannya dia akan berbuka ketika nanti dia singgah, atau ketika di atas sudah nggak ngelihat matahari lagi, maka silahkan dia berbuka. Atau dia kemudian transit di satu negeri, di situ memang sudah berbuka, baru dia berbuka. Adapun selagi dia masih di udara, di atas pesawatnya, dan matahari masih tetap terlihat, maka dia menahan diri sampai benar-benar matahari tidak terlihat, benar-benar tenggelam, baru dia kemudian berbuka. Dengannya fatwa yang diambil dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan juga Lajnah Ad-Daimah, berdasar atau berargumen dengan dalil Nabi SAW, hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim. Jika malam telah datang di tempat ini dan juga siang telah berpaling di tempat ini dan matahari telah tenggelam, maka saat itulah seorang yang berpuasa dia berbuka. Nah, di tempat dia pas di pesawat nyatanya belum tenggelam. Di tempat dia pas di pesawat nyatanya malam hari belum datang dan siang hari belum hilang untuk apa? Untuk orang ini. Maka ketika mataharinya belum tenggelam, malam hari belum datang, siang hari juga masih bersama dia, maka ketika itu dia terhitung belum berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, aftara wa qasara thumma 'ada wa lam yukmil safarah. Kasus yang selanjutnya adalah orang ini sudah terlanjur berbuka, sudah terlanjur mengqasar salat, kemudian akhirnya dia pulang lagi ke rumahnya karena tidak jadi safar, ya. Jadi orang ini misalnya dari Bantul mau safar ke Jakarta atau mau safar ke luar negeri, Malaysia atau Australia misalnya, dia naik naik pesawat di bandara yang baru misalnya, atau di Adi Sucipto. Dia udah keluar dari kampungnya, udah keluar dari Kueni, dan dia sudah meninggalkan kampungnya menuju Adi Sucipto atau menuju bandar udara yang baru di Kulon Progo. Dan dia sudah yakin betul bahwa dia sudah pesan tiket, ya, tiketnya udah ada. Tiketnya udah ada, jam berangkatnya nanti jam sekian udah jelas. Ya. Kemudian apa? Qadarullah pesawatnya rusak. Pesawat yang akan ditumpangi rusak sehingga dipending, ya. Pemberangkatannya enggak sekarang tapi besok gitu. Atau bisa jadi ada badai, cuacanya tidak memungkinkan sehingga harus diundur. Tapi orang ini sudah terlanjur tidak berpuasa karena mungkin dia safarnya pas Ramadan gitu. Sudah terlanjur ngambil rukhsah untuk tidak berpuasa, udah pergi sampai tempat tujuan ke bandara tadi udah tidak berpuasa. Dia juga misalnya sudah sholat zuhur, asar gitu kan, mungkin dia pergi dari rumah sebelum zuhur gitu. Sebelum zuhur nanti kemudian pemberangkatan jam 2 siang misalnya. Dia udah sampai tempat tujuan, kemudian dia udah jamak antara sholat zuhur dan sholat asar, dikosor lagi. Udah kosor, udah jamak, dia udah nggak puasa. Ternyata qadarullah tadi, ya, pesawatnya bermasalah atau cuacanya tidak memungkinkan, akhirnya ditunda. Nah, mau nggak mau ditunda, besok sehari lagi atau 2 hari lagi.
Tapi dia udah terlanjur untuk berbuka dan sudah terlanjur mengqashar sholat. Tapi dia mau nggak mau harus pulang lagi. Nah, ini bagaimana? Rajulun safara bit ta'irah wa hajazuhu muakkad. Seorang lelaki dia akan melakukan perjalanan dengan pesawat misalnya, dan pemesanan tiketnya sudah jelas pasti, ya, sudah dipastikan. Wal mataru kharijal balad fa aftara wa qasara shalah ba'da khurujihi min baladihi. Dan bandara tempat dia nanti akan menaiki pesawat tadi sudah di luar kampungnya, di luar tempat dia tinggal, berarti dia sudah keluar dari rumahnya. Dan dia di tempat itu ketika sudah sampai bandara tadi dia sudah mengqashar salatnya, juga dia sudah tidak berpuasa. Tsumma ta'akhkharat at-ta'irah, tapi kemudian pesawatnya telat atau pesawatnya trouble, bermasalah. Aw hasala mani'un mana'ahu minas safar fi dzalikal yaum famadza yalzamuhu. Jadi ada gangguan, ada halangan sehingga dia tidak bisa berangkat di hari itu, tapi dia sudah terlanjur ngambil qashar, menjamak, juga sudah terlanjur tidak berpuasa. Apa yang harus dia lakukan? Jawabannya, sholatuhu shahihah. Salatnya tidak ada masalah. Ya, sah-sah saja. Salatnya sah. Qasharnya juga jamaknya sah. Karena memang dia tadi mengqashar dan menjamak sudah ada sebab yang pasti dan jelas bahwa dia memang sudah berazam niat untuk safar dan dia juga sudah keluar dari kampungnya. Wa fitruhu sahih, dan juga berbukanya dia tidak berpuasa juga sah dan tidak ada masalah. Wala yalzamuhul imsak, dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk kemudian kembali lagi menahan makan dan minum. Li'annahu fa'ala ma wafaqa syara' wa alaihil qadha. Karena dia sejatinya sudah melakukan perbuatan yang bersesuaian dengan apa yang ditetapkan dalam syariat. Ya, karena memang dia tadi sejatinya sudah dikatakan musafir gitu, karena dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, walaupun mungkin dalam ukuran jaraknya memang dia belum menempuh jarak yang dikatakan itu sebagai jarak untuk bisa mengqashar atau memfitr, tidak berpuasa. Tapi kan ini sesuatu yang thari, sesuatu yang datang belakangan, tidak bisa diprediksi oleh dia. Kemungkinan besar dia akan berangkat gitu. Tapi qadarullah ada sesuatu yang menghalangi, maka tidak berpuasanya dia, juga masalah sholatnya semuanya sah, tidak ada dosa bagi dia karena itu di luar kemampuan dia, tapi tetap wajib bagi dia masalah puasanya mengqadha puasanya. Itu jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti'. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, safar ke luar negeri bisa? Yang kedua mana, Mas? Mulai safar ke negeri non-muslim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi sedikit. Kendala teknis, sinyal terputus. Kita baca lagi. Pembahasan selanjutnya adalah as-safar ila baladil kuffar. Safar menuju negeri orang-orang kafir, negeri non-muslim. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apa? Boleh untuk menetap di sana, tinggal sementara di sana, atau berkunjung ke sana. Al-ulama rahimahumullahu ta'ala harramul iqamah wal qudum ila biladin ya'jizu fiha al-muslim an izhari dinihi. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka berkesimpulan dalam ijtihad mereka, dalam fatwa mereka menyimpulkan tidak bolehnya untuk menetap, untuk tinggal, ataupun juga untuk berkunjung ke negeri non-muslim. Jika di negeri tersebut seorang muslim ketika menetap di situ atau berkunjung di situ tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar keagamaannya, juga tidak mampu untuk melaksanakan hal-hal yang wajib dalam ibadahnya secara leluasa. Jika tidak mampu untuk menampakkan syiar agamanya, tidak mampu untuk menunaikan ibadah yang wajib untuk dia secara leluasa, ditekan misalnya, atau dihalangi, dilarang, yang demikian tidak diperkenankan. Entah dia al-muqim lid-dirasa aw lit-tijara aw lit-takassub, entah dia tinggal di situ untuk studi
atau untuk perniagaan jual beli ya, atau untuk bekerja mencari nafkah di sana misalnya, hukumnya sama seperti hukum al-mustautin la farq. Hukumnya sama seperti hukum ya. Jadi tadi berkunjung sementara untuk belajar atau untuk berniaga atau untuk bekerja sementara, tidak tidak dalam jangka waktu yang lama, hukumnya sama seperti tinggal menetap di sana. Jika mereka tidak mampu ketika tinggal di sana, tidak mampu untuk menampakkan agama mereka, syiar-syiar agamanya terhalangi ya, padahal sejatinya mereka mampu untuk hijrah dari tempat tersebut ya. Itu dijelaskan juga dijelaskan secara terperinci juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin ya. Di Syarah Riyadhus Shalihin di awal-awal pembahasan tentang niat ya, pembahasan tentang niat ketika beliau membahas tentang hadis niat ya, kemudian di situ ada potongan hadis kan ya, tentang masalah hijrah ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya ya kepada dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka ya kepada apa yang dia niatkan. Kemudian di situ Syekh Utsaimin membahas tentang masalah hijrah. Hijrah itu artinya pindah sebenarnya. Hijrah itu artinya pindah, meninggalkan. Dan Syekh Utsaimin membahas bahwa hijrah itu ada 3. Ada hijratul amil, hijratul amal, dan hijratul makan. Hijrah atau pindah, meninggalkan itu ada 3. Ada meninggalkan perbuatan, itu seorang yang dulu tercebur dalam perbuatan maksiat, kemudian dia meninggalkannya menuju perbuatan yang baik. Kemudian hijratul amil, itu meninggalkan orang yang berbuat buruk, yaitu maksudnya memboikot ya, memboikot orang yang berbuat buruk, berbuat maksiat, tujuannya agar dia sadar, kemudian dia bertobat pada Allah. Yang ketiga adalah hijratul makan, yaitu meninggalkan tempat di mana di situ banyak kemaksiatannya, banyak kekufurannya, maka ya dia bisa hukumnya wajib, bisa dihukumnya mustahab ya. Syekh Utsaimin membahas bahwa hukumnya wajib jika orang muslim ini tinggal di negeri kafir tadi, atau di negeri atau di situ tempat penuh kemaksiatan, dia tidak mampu menampakkan agamanya, dia tertekan ketika menampakkan syiar-syiar agamanya, maka wajib bagi dia untuk hijrah. Adapun jika dia punya kesempatan untuk beribadah dengan baik di situ ya, tidak ada halangan, maka perpindahan dia ke tempat yang lebih baik statusnya dianjurkan saja ya, statusnya dianjurkan. Dan kemudian beliau membahas tentang juga masalah tentang orang muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin tapi dia kemudian ingin pergi ke negeri non muslim. Di sini dijelaskan, kita kembali ke sini, amma da'wa ba'dhum wa karahatuhum ma'al iqamah fi diyarihim fadzalika la yakfi wa innama hurrima safar wal iqamah fiha liwujuh. Kenapa sih alasannya orang yang beriman kok dilarang untuk safar ke negeri mereka ya? Pertama, anna idharad din, alasannya kenapa terlarang, pertama, anna idharad din 'ala al-wajhi alladhi tabarra'a bihi dhimmah muta'adzir wa ghairu hasil. Seorang muslim dilarang untuk tinggal atau untuk berkunjung ke negeri non muslim ya, itu dilarang karena pertama, ketika mereka menampakkan syiar agamanya ya, sesuai dengan hal yang wajib untuk dia tampakkan sehingga gugur dari dirinya tanggungan syariat, hal itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Ketika hal itu tidak terlaksana dengan baik, maka tidak boleh dia pergi ke sana. Kecuali ketika pergi ke sana dia memungkinkan untuk menampakkan keislamannya, tidak ada masalah, tidak ada larangan, maka termasuk syarat pertama dia boleh untuk pergi ke sana. Jika syarat pertama terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, ketika dia pergi ke sana harus membuka hijabnya. Ketika dia pergi ke sana tidak bisa sholat 5 waktu, apalagi laki-laki ya, tidak bisa sholat berjamaah. Ketika pergi ke negeri tersebut tidak ada masjid di mana dia bisa sholat, tidak ada musola di mana dia bisa beribadah ya, sholat Jumat tidak memungkinkan, maka yang demikian berarti dia tidak bisa menunaikan hal-hal yang wajib yang jika dia tunaikan bisa menggugurkan kewajiban dan tanggungan dia. Nah, ketika hal itu tidak memungkinkan, maka tidak boleh. Tapi kalau memungkinkan, maka dia baru memenuhi syarat pertama untuk bisa boleh. Ya. Harus ada syarat yang lain. Syarat kedua, ya,
nususul ulama, ya, nas para ulama, penjelasan para ulama menegaskan dan redaksi dari perkataan mereka dan kegamblangan dari penjelasan mereka mengisyaratkan bahwa orang yang tidak agamanya kurang paham, tidak terlalu paham tentang masalah agama, dalil-dalilnya juga kurang paham, ditakutkan nanti ketika agamanya dia saja, ketika dia tinggal di negeri muslimin saja agamanya tipis alias pengetahuan agamanya minim, ditakutkan ketika datang ke sana justru dia terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang bermasalah. Ya, syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman untuk meragukan kita. Ya, jadi ketika kita mungkin di Indonesia atau di negeri Islam masih lumayan kuat imannya, ya, tapi ketika pergi ke sana karena kita tidak mempunyai bekal yang mumpuni dalam ilmu agama, akhirnya diberikan syubhat. Ya, katanya kamu tidak menyembah apa benda, nyatanya kenapa kamu tiap hari, ya, minimal 5 kali sujud mengarah kepada batu hitam, kan sama aja nyembah kepada makhluk. Nah, kalau nggak bisa jawab, nanti oh iya ya. Ya. Dikasih syubhat, oh nabimu itu apa? Hawa nafsunya tinggi, buktinya nikah dengan banyak perempuan. Nabimu itu nikah dengan perempuan yang belum balik, anak kecil. Dikasih syubhat seperti itu. Agamamu itu tidak adil, masuk bagi waris perempuan kok dapat sedikit, laki-laki dapat banyak. Ya. Agamamu itu agama menumpahkan darah, ya. Sukanya perang, ya, menumpahkan darah, jihad ini jihad itu, ngebom ini ngebom itu misalnya. Nah, kalau dia nggak punya bekal ilmu untuk menangkal dan membantah ini semua, nanti dia akan terpengaruh. Maka muncullah sekarang banyak orang-orang liberal itu kenapa? Ya karena mereka biasanya tinggal di barat, lebih parah lagi mereka belajar agama di barat, ya, kepada para orientalis, yang para orientalis ini mempelajari agama Islam untuk meneteskan tinta di susu, ya. Jadi mereka itu niatnya itu bukan merubah kita jadi hitam, tapi cukuplah kita yang putih ini dikasih tinta hitam kemudian berubah jadi abu-abu. Akhirnya jadi ragu dengan agamanya. Maka muncullah orang-orang ya akhir-akhir ini seperti kemudian membenarkan disertasi menghalalkan zina dan seterusnya, mengatasnamakan Islam padahal di kampus Islam, dan pandangan-pandangan yang lain, mengaku muslim tapi mengutip kitab-kitab agama yang lain yang sebenarnya sudah mansukh, ya. Kemudian membenarkan semua agama, pluralitas dalam agama. Kita itu Tuhannya tujuannya satu, jalannya beda, tidak ada masalah. Cuman kamu lewat utara, saya lewat selatan, dia lewat timur, dia lewat barat, tujuannya sama. Nah, itu kenapa? Hasil karena mereka tinggal di negeri yang tidak beriman, di sana dapat syubhat, apalagi ngambil ilmu dari mereka, nggak bisa menangkal itu, tidak bisa melawan itu, justru akhirnya malah rusak sendiri. Pulang ke Indonesia, perilakunya sudah tidak seperti orang yang beriman lagi, justru orang yang semakin ragu dengan agamanya. Nah, itulah kenapa para ulama melarang itu, karena ada mafsadat yang besar di sini. Ya. Jadi dia tidak bisa membela diri, tidak bisa membantah, ya, syubhatnya orang-orang kafir. Fala yubahu lahu safar ilaihim, karena demikian tidak bisa, maka tidak boleh dia safar ke sana. Nah, tapi kalau dia punya ilmu, ya, punya iman yang kuat, nah, silahkan boleh. Tapi dia baru memenuhi syarat yang kedua, ya. Syarat pertama tadi terpenuhi, ya, dia bisa menampakkan agamanya dengan baik. Kedua, bisa membantahnya, dia punya iman yang kuat sehingga bisa menjaga diri, ya. Kemudian juga syarat yang lain, min syurutis safar ila biladihim amnul fitnah. Syarat yang lain adalah aman dari fitnah, biqahrihim wa sultanihim wa syubuhatihim, yaitu dia tidak dipaksa, tidak dizalimi misalnya. Wa amnu tasyabbuh bihim, dan juga aman dari ikut-ikutan dengan budaya dan kebiasaan mereka, dan jauh dari mendapatkan dampak, ya, ta'assur bi fi'lihim, ikut serta dengan perbuatan dan aktivitas atau kebiasaan mereka, ya. Saya sebenarnya akhir-akhir ini kan sering orang bilang, kenapa kok sampai kartun anak kecil tuh Nusa gitu, ya kan? Nusa kenapa kok pakai bajunya pakai gamis gitu, itu budaya Arab dan seterusnya. Ya, lagi-lagi mereka pakai standar ganda, ya kan? Hal-hal yang mungkin coraknya ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman, mereka mengatakan itu dampak dari budaya Timur Tengah, budaya Arab. Tapi mereka tidak pernah memprotes ketika ada para penyanyi K-pop dan yang lainnya dengan
bajunya yang seperti itu, tatanan rambutnya, operasi plastik dan semisalnya, yang menampakkan aurat, tidak pernah mereka kritik ini kenapa ikut budaya Halloween, budaya ini itu, ya sebenarnya itu tadi. Ya, makanya para ulama kenapa melarang demikian, bahkan Syekh Utsaimin menambah juga, ya alasannya juga kenapa tidak boleh safar ke sana, karena bagian dari tabdzir, ya. Beliau mengatakan bagian dari tabdzir, membuang-buang harta kepada sesuatu yang sia-sia. Daripada pergi ke sana, mending pergi ke Mekah untuk umroh, untuk haji, gitu kan. Atau untuk berkunjung ke negeri-negeri kaum muslimin, ya, untuk melihat bekas dinasti Abbasiyah misalnya, bekas dinasti ini sehingga kita tahu sejarah, ya. Atau berkunjung ke negeri kaum muslimin, di sana pengen mengetahui keluh kesah mereka, negeri yang mungkin sedang perang, ya, berkunjung ke sana, kasih solidaritas, bantuan, itu lebih bermanfaat daripada sekedar pergi ke Eropa, ya, pergi ke Amerika dan semisalnya tanpa ada tujuan yang jelas, kecuali dalam hal darurat, ya. Para ulama mengatakan boleh dalam kondisi darurat. Pertama, misalnya sakit parah yang mana tidak ada pengobatan yang memadai di negeri tempat dia tinggal, adanya di negeri yang lain non muslim, di sana alat-alatnya memadai, ilmu kedokterannya lebih maju, dan kemungkinan besar kalau tidak dibawa ke sana mungkin penyakitnya semakin parah, bisa membawa kematian misalnya. Boleh, ya, boleh pergi ke sana. Atau belajar ke negeri non muslim jika memang ilmunya itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dan di negeri itu tidak ada, ya, pembahasan tentang ilmu ini. Ya, di negeri kaum muslimin misalnya belum memadai pembahasan tentang ilmu tertentu, ya, tidak tahu ilmu apa contohnya, ya, tapi adanya di negeri yang lain. Kita harus belajar ke sana dulu, baru setelah di sana bisa ngambil ilmunya, baru nanti diajarkan di negeri kita bisa memadai, maka ini seperti boleh. Tapi juga dengan syarat tadi, punya iman yang kuat, punya ilmu yang digunakan untuk bisa membantah syubhat mereka jika mereka menyampaikan hal-hal yang buruk tentang Islam misalnya. Dan juga ada jaminan bahwa ketika dia di sana dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan baik dan yang lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Itu yang dipaparkan oleh para ulama. Maka tidak boleh bermudah-mudahan untuk safar ke sana, mendingan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat, itu lebih aman untuk dirinya di dunia maupun di akhirat. Tapi mungkin sepertinya saya cukupkan sampai sini dulu, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sudah, ya, lumayan 45 menit lebih. Mungkin itu dulu. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang bersedia untuk menyimak dan belajar bersama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.